Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah namanya. Masuk ke hadirat-Mu.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hari yang baru yang Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur buat nafas hidup yang masih ada pada kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan kami berharga di mata-Mu. Untuk itu kami ingin memuji Engkau, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Karena terlalu besar kasih karunia-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tolong buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu saat ini. Baik itu song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah semua ada di dalam urapan daripada kuasa Roh Kudus. Dan biar Roh Allah mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati-hati kami. Sehingga kami Tuhan boleh merasa ada satu berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa, berkat yang datang dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuntun mereka, tibakan mereka di tempat ini bersama kami untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada lagi, oh Tuhan, kuasa lain di tempat ini selain hanya kuasa Allah yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Waduh, Om berat sebelah Om, kenceng. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, bersyukur pada Tuhan ya kalau hari ini kita boleh datang ke tempat ini dengan keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa
saudara merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan? Amin. Saya undang untuk yang ingin bersaksi, silakan maju ke depan. Sambil menunggu kita mau naikkan Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Oke, kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun segala permasalahan yang ada dalam kehidupan saudara, hanya Tuhan yang bisa mendengar. Hanya Tuhan yang bisa menilik setiap hati kita. Pernah kau lepaskan
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir dengan hormat, saya undang Bapak Rekson untuk maju ke depan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Benar Tuhan, kami akan tenang bersamamu Tuhan, karena Engkau selalu setia menjaga kami Tuhan. Tidak pernah Kau lepaskan kasih-Mu dari kami Tuhan, sehingga kalau kami saat ini masih bisa menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan, kami tahu Bapa ini karena anugerah-Mu yang berlaku bagi kami Tuhan. Kau selalu setia dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Kau selalu ada Tuhan. Kau menjaga Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan Tuhan dalam setiap kali kami menghadapi pencobaan Tuhan. Dalam segala permasalahan kami hadapi Tuhan, Kau datang Tuhan, Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kau berikan kami kelegaan Tuhan. Kau lepaskan kami dari segala yang jahat Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Biarlah kami akan selalu tetap
rindu untuk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami selalu akan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk waktu yang indah pada saat pagi hari ini Tuhan. Biar segala pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang kami banggakan Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan, Kau menjaga kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, Kau sudah layakkan kami pada hari ini Tuhan, untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami mau dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu merupakan pelita bagi kami Tuhan dan terang di jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan untuk melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi secara khusus dari surga Tuhan. Supaya setiap di firman yang beritakan Tuhan, itu boleh tinggal dalam hati kami Tuhan. Tertanam, bertumbuh dan bahkan berbuah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersyukur pada Tuhan kembali diberikan kesempatan untuk saya boleh melayani firman pada pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan. Kita langsung saja masuk ke slide. Ya, pada hari ini saya memberikan tema yaitu kebetulan. Terima kasih. Saya memberikan tema yaitu kebetulan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa kebetulan. Ya, peristiwa-peristiwa kebetulan yang di luar kendali kita, di mana kebetulan ini terjadi begitu saja. Bahkan terkadang peristiwa kebetulan ini merubah hidup kita sama sekali. Dan pada hari ini kita mau membahas tentang yang namanya kebetulan ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab di dalam Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Kitab Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Baca. Oke. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini ada seorang pemudi bernama Rut. Dia baru saja ditimpa musibah ya. Keluarga Elimelek ini baru saja ditimpa musibah. Jadi keluarga Elimelek ini pindah ke tanah Moab karena saat itu sedang terjadi kelaparan. Mereka pindah ke tanah Moab, di mana di tanah Moab itu adalah orang-orang penyembah berhala. Dan Rut adalah salah satu di antara masyarakat Moab. Saat itu Rut menikah dengan anak Elimelek. Dan naasnya di Moab, Elimelek beserta kedua anaknya itu meninggal. Sehingga Rut memutuskan untuk mengikuti ibu mertuanya. Ya, kita tahu namanya adalah Naomi. Jadi Rut ini mengikuti Naomi
kembali ke tempat Naomi tinggal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa yang menentukan seluruh hidup Rut. Bahkan kalau kita urutkan, ini menentukan seluruh isi Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dari suatu kebetulan. Rut pada akhirnya harus menikah dengan Boas, dan dari keturunan Rut itu akan timbul Daud, dan dari keturunan Daud akan lahir Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Artinya kalau bukan Boas yang menikahi Rut, maka semuanya akan berubah. Menariknya lagi, kata kebetulan di sini sebenarnya bukan kebetulan, tetapi karena keterbatasan bahasa dia menggunakan kata kebetulan. Tetapi di dalam teks aslinya kebetulan ini artinya adalah sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak disengaja terjadi begitu saja. Kebetulan dia berada di ladang milik Boas. Boas adalah salah seorang yang punya hak untuk menebus hidup Rut. Jadi ketika Boas menebus Rut, artinya Boas menikahi Rut dan akan mendapatkan juga mertuanya. Tetapi Boas akan mendapatkan seorang anak, dan anak itu disebutkan keturunan Elimelek. Artinya secara jasmani mungkin Boas itu akan dirugikan kalau dia menebus Rut, karena anaknya disebut adalah keturunan Elimelek. Tetapi Boas menebus Rut karena dia ingin mengangkat Rut, mengangkat derajat Rut. Nah, peristiwa kebetulan ini saya yakin juga ada di antara kita yang merasakan, mungkin sering ya, peristiwa kebetulan yang justru nilainya lebih tinggi daripada apa yang kita kerjakan. Ya, ada yang bilang orang yang sukses itu orang yang hoki, bukan orang yang pintar. Ada yang berkata seperti itu. Karena memang keberuntungan itu menjadi faktor yang sangat besar dibanding kerja keras dan usaha kita. Demikian juga dengan yang namanya keberuntungan ini. Saya menggunakan kata kebetulan ini untuk mempermudah kita saja. Untuk kita bisa relate begitu dengan kehidupan kita. Selama seminggu ini keluarga saya sakit semuanya ya. Jadi istri dan anak saya sakit dari Senin terus sampai sekarang juga masih ada batuk, pilek, demam sedikit ya. Tapi di hari Jumat saya yang sakit gitu. Jadi dari Senin sampai Kamis saya ngurus mereka, hari Jumat sayanya sakit gitu. Dan pada hari Minggu saya tahu saya akan melayani di musik dan juga di penyampaian firman. Dan ini bukan kebetulan, saya percaya. Tapi karena anugerah Tuhan, rencana Tuhan, saya boleh melayani. Karena sampai kemarin saya masih merasa menggigil dan badan lemas. Jadi sampai kemarin pagi tuh badan masih menggigil dan lemas, tapi saya sarapan dan saya jadi bugar kembali. Jadi saya bisa beresin gereja, habis itu saya tidur lagi. Akhirnya puji Tuhan pada hari ini bisa bersama-sama kita beribadah. Saya yakin ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah. Demikian juga di dalam kehidupan Rut saat itu. Itu bukanlah suatu kebetulan. Kisah Rut
kitab Rut ini mengajarkan tentang anugerah atau kasih dari Tuhan yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dan itu juga yang kita alami. Terkadang kasih Tuhan atau anugerah Tuhan itu tidak dapat terjangkau oleh pikiran kita. Kadang terjadi begitu saja. Bahkan hal-hal besar dalam kehidupan kita terjadi begitu saja dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan usaha kita. Bahkan kalau kita boleh mengurut, kita ingat-ingat lagi peristiwa kehidupan kita. Berapa banyak masalah yang bisa kita selesaikan sendiri. Bukankah lebih banyak masalah itu tidak bisa kita selesaikan? Jadi terkadang bukan kita yang menyelesaikan masalah itu, tapi masalah itu bisa berlalu begitu saja dengan pertolongan Tuhan dan rancangan Tuhan yang luar biasa hebatnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang Israel di dalam tuntunan Tuhan, mereka mendapat suatu mujizat. Mungkin kita melihat itu sebagai mujizat. Tapi mungkin pada saat itu ada yang menganggap itu sebagai kebetulan. Di mana ada mana yang muncul setiap pagi. Memberi mereka makan. Ketika mereka membutuhkan daging, maka ada burung gagak yang mereka bisa makan. Begitu yang Tuhan sediakan. Kumpulan yang besar, burung yang besar. Kumpulan yang besar. Nah, mungkin ada beberapa dari saat itu menganggap itu sebagai kebetulan. Tetapi bagi kita orang percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya di dalam rencana Tuhan. Semuanya terstruktur dengan rapi. Sampai setiap rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari peristiwa kebetulan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kita tidak pernah bekerja sendiri. Kita tidak pernah bekerja sendiri. Di dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Situasi yang tidak bisa kita kontrol. Misalkan tentang perasaan orang lain, atau sikap orang lain yang kita tidak bisa kontrol, atau keadaan, cuaca, situasi dan lain sebagainya kita tidak bisa kontrol. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kuasa yang lain yang juga bekerja untuk kehidupan kita. Kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Ayat itu berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan adanya peristiwa kebetulan itu, kita sadar bahwa ada pribadi Allah yang juga bekerja dalam kehidupan kita. Jadi apapun pencapaian yang sudah kita capai saat ini, mau tidak mau kita harus mengakui kita tidak pernah bekerja sendiri. Ada kuasa Allah yang juga bekerja di dalam kehidupan kita. Itu membuat hidup kita lebih menyadari lagi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, memang kita tidak boleh bekerja sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus terus mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Maka ucapan syukur itu akan keluar dari mulut kita. Betapa Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai saat ini. Setiap pencapaian kita
di dalamnya ada pekerjaan tangan Tuhan. Lalu tugas kita adalah kita harus hidup mengasihi Dia. Kita harus hidup mengasihi Dia. Karena Dia telah mengerjakan banyak hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu pada bagian kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup dalam ketakutan. Dengan adanya peristiwa kebetulan itu, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan lagi, tetapi kita harus hidup di dalam iman. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat ini bercerita tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda yang saat itu melakukan suatu terobosan di dalam masa kepemimpinannya. Raja Hizkia menghancurkan setiap berhala-berhala yang ada di Yerusalem, di Yehuda saat itu. Lalu Hizkia juga mulai melakukan ibadah kepada Tuhan, pada Tuhan yang benar. Lalu Hizkia juga mempersembahkan korban dan kembali mengadakan perayaan-perayaan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem saat itu. Bapak Ibu Saudara, tindakan Hizkia ini sangat menggetarkan hati Tuhan. Apa yang ia lakukan itu membuat Tuhan kembali memandang kepada Hizkia, kepada rakyatnya, orang Yehuda, orang Yerusalem. Saat itu terbagi menjadi 2, ada Israel, ada Yehuda. Nah, saat itu bukan berarti dibilang bahwa ia beruntung maka dia tidak ada masalah. Bukan begitu artinya. Tetapi kata beruntung ini, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Artinya ada masalah yang sangat besar, tetapi dia bisa melewatinya karena pertolongan Tuhan. Ini arti kata beruntung. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Tawarik ya, lebih lengkapnya tentang Hizkia, maka kita akan tahu bahwa Hizkia saat itu dikepung oleh Raja Asyur yang namanya Sanherib. Dikepung sampai akhirnya keadaan umatnya itu sangat sengsara, sangat kekurangan, sehingga udah bingung Hizkia dengan apa yang ia harus lakukan. Karena keadaannya begitu mencekam begitu. Dan Hizkia sangat diolok-olok oleh Raja Asyur. Ini adalah keadaan yang sangat tidak bisa dikontrol oleh Hizkia sendiri. Jika Hizkia mau maju berperang, tentu Hizkia akan kalah. Karena bangsa Asyur itu merupakan bangsa yang besar dan sudah mengelilingi Yerusalem, mengelilingi Yehuda. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, Hizkia tidak takluk kepada Raja Asyur. Dengan keadaan yang terjepit, dia hidup oleh iman. Karena apa? Karena dia tahu
bahwa hidupnya ada kuasa yang lain yang juga bekerja dalam hidupnya. Dia beruntung kemanapun dia pergi. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya kita bisa membaca bahwa apa yang dilakukan Daud itu juga dilakukan oleh Hizkia. Bahkan Hizkia kembali melakukan pujian dan penyembahan di dalam rumah Tuhan. Seperti apa yang Daud lakukan. Dan Hizkia tahu betul bahwa Tuhan menyertai dia. Hizkia tahu betul bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Karena itu dia tidak takut sama sekali dengan Raja Asyur. Meskipun keadaannya dia sedang dikepung. Mungkin ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita masih ada rasa khawatir, ya. Kita ada rasa takut. Meskipun sudah berulang-ulang kali Tuhan tolong. Berulang-ulang kali Tuhan nyatakan kuasanya. Berulang-ulang kali Tuhan memberikan kita keberuntungan, penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan. Itu terus Tuhan tolong dan Tuhan tolong. Tapi tetap, bahkan kadang kasusnya sama, tetapi kita tetap aja merasa takut. Kita tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan katakan kita harus hidup di dalam iman. Seperti Hizkia, dia tidak takluk pada Sanherib, Raja Asyur. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara, akhirnya Hizkia mendapat kemenangan dari Tuhan karena dengan mujizat Tuhan menyelamatkan Hizkia. Di situ ada malaikat Tuhan yang berperang bagi Hizkia dan menewaskan ribuan orang Asyur. Kalau kita membaca kisahnya di dalam Tawarik, ya, di Tawarik, kita akan menemukan bahwa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Hizkia. Jadi kita semakin mengerti bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah kita mengalami yang namanya keberuntungan, itu tidak ada dalam kehidupan orang Kristen. Semuanya atas izin Tuhan, semuanya terjadi karena rencana Tuhan. Di dalam Roma 8 ayatnya yang 31 berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang akan melawan kita? Ini adalah perkataan iman yang Paulus sampaikan. Bahwa sudah cukup Allah di pihak kita. Itu cukup bagi kita untuk bisa melewati banyak hal. Untuk bisa melewati setiap masalah-masalah hidup kita. Karena jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang akan melawan kita? Tidak peduli berapa banyak orang yang mencemoohkan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asyur. Dia mencemooh Hizkia. Tapi Hizkia tetap berpaut pada Tuhan. Mungkin ada yang asing dengan kisah ini, tapi Hizkia ini adalah Hizkia yang sama yang berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan, ya. Saya mau mengajak kita semua untuk tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tetapi terus hidup di dalam iman. Karena dengan iman kita bisa melihat cara-cara Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Karya-karya Tuhan kadang tersembunyi di dalam peristiwa-peristiwa kebetulan dalam hidup kita. Dari peristiwa kebetulan itu kita bisa belajar bahwa yang pertama, kita tidak pernah bekerja sendiri. Ada Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kita,
mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, tapi biarlah kita hidup oleh iman. Karena kita tahu ada Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita, maka kita harus lebih pede dalam menjalani kehidupan kita. Tidak boleh lagi kita hidup dalam ketakutan. Apa yang harus kita makan atau minum, apa yang harus kita pakai. Firman Tuhan katakan itu adalah hal-hal yang dicari-cari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Puji Tuhan, saya undang pemusik maju ke depan. Kita angkat suatu pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.